Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل شل ومأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد وجميع أصوله وفره وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا شيخنا كهجي معلم شافي هذامي أن الله تغشاهم بالرحمة المغفر درجات في الجنة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril muajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil Mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Al-Barokah, yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, para sepuh yang
mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua para jamaah, para pecinta syariat Allah, pecinta ilmu Allah, yang mudah-mudahan kita berharap kita selalu diberikan nur taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita semakin tua semakin rajin ibadah, semakin tua semakin istiqamah, dan akhirnya kita berharap semakin dekat dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bermuajah. Yang pertama kita niat silaturahim, yang kita niat makmurin masjid, yang keempat kita niat syiar agama, dan yang kelima sekaligus kita niat iktikaf. Nawainal i'tikafa madumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Selama ada di masjid ini kita niat i'tikaf sunnah karena Allah ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala niat-niat baik kita semua, insyaallah akan menjadi sabab dosa-dosa kita Allah ampunin, aib-aib kita Allah tutupin, dan semua urusan kita dimudahin, dilancarkan, diberkahin Allah subhanahu. Dalam mengawali ta'lim sempat hendaklah masuk yang menjadi cita-cita seorang muslim, kita mati kita ada kemuliaannya.
Allah, maka Allah salahnya cita-cita ini enggak gampang. Sementara waktu terus berjalan, kita udah berapa banyak yang kita kerjain. Makanya kalau sebagian ahli tasawuf bilang ada 5 mim, khamsatu miman yajibul qada'u lil muslimin ilal muttaqin. Kalau sebagian ahli tasawuf bilang ada 5 mim yang yajibul qada', yang dia kudu kerjain tuh kalau emang pangkat kemuslimannya pengen nanjek menjadi orang muttaqin. Jadi kita mulai dari akil baligh sampai wayak gini nih, jangan setag timbang jadi orang muslim doangan. Nanjak muslim, mukmin, muttaqin. Kudu nanjak, jangan setag muslim. Kenapa emang? Kalau orang muslim belum tentu muttaqin, kalau orang muslim belum tentu mukmin, tapi kalau orang muttaqin, orang mukmin udah pasti muslim. Dan kalau cuman orang tim muslim doangan, nanti masih banyak bagian-bagian yang membahayakan kita. Kalau kita ingat keterangan pembagian kitab amal nanti di yaumil akhirah, kan ada yang dibagiin rapot sebelah kanan, ada yang dibagiin rapot di sebelah kiri, atau ada yang catatan amalnya ditaruh di pundak sebelah kanan, atau yang ditaruh di sebelah kiri, dan ada yang taruh di belakang. Itu gambaran tuh, artinya gambaran nanti kelompok tuh 3. Kalau kata kitab Daqaiqul Akhbar atau kitab Fathul Muin juga ada tuh, kitab I'anatut Talibin. Kalau yang dari kanan itu minal atqiya, orang-orang yang takwa. Islam tapi ibadah, Islam tapi jaga hatinya, Islam tapi tahajud, Islam tapi ngaji, Islam tapi cinta syariatnya, Islam tapi berusaha menjalankan syariatnya. Ini atqiya nih. Yang sebelah kiri namanya asqiya. Asqiya tuh celaka. Kalau kata orang Depok suwe. Ini yang begini nih timbang Islam doangan nih. Islam bayang kagak, Islam ke musola kagak, Islam ke masjid kagak, Islam apa pengajian gedeg. Ini nih asqiya, naudzubillah tuh. Nah ada lagi yang miwara, dia dapat rapat amal dari belakang, miwaraihim. Ini minal kufar, ini nih kelompok kafir yang udah susah udah dah. Nah itu secara umum gambaran nanti di akhirat manusia dikelompokin jadi 3 tuh. Nah makanya bagian yang kita ambil, kita nggak mau pakai masuk bagian asqiya, langsung aja atqiya, itu cita-cita. Karena ada orang yang timbang Islam doangan, kita jangan tuh, tapi kita pengen berusaha masuk kepada atqiya. Karena ada orang yang berdalih, bukan berdalil, berdalih. Dia bilang begini, lo mbayang kagak? Kita bilangin, lo bagaimana sih, udah tua bukan mbayang, Jumatan lo kagak berangkat, udah dah tobat dah mbayang. Dia jawab begini, yang penting gue kan kagak murtad. Kan Allah bilang, pakai Allah bilang lagi dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang penting gue mah kagak murtad. Tuh itu mah dalih namanya tuh. Nah ini kita jangan terjebak dalam kalimat yang model begini nih, yang namanya dalam segala sesuatu target kan kita pengen yang paling top.
urusan kendaraan aja begitu, urusan rumah aja begitu, urusan dunia aja begitu. Kita selalu pengen targetnya tuh yang paling top, nggak yang timbang-timbang doangan. Biarin dah asal kagak kebocoran, yang penting gue punya gubuk, yang penting gue punya tempat tinggal. Itu rumah udah reot dikagak didandanin, itu anak udah uring-uringan dikagak pikirin, udah biarin dah, yang penting udah punya rumah. Tapi kalau orang yang punya target kan kagak begitu. Oh iya nih 2025 kemarin rumah rada reot, entar 2026 mah kudu ditingkatin nih, minimal didandanin dah, gentengnya ganti baja ringan biar bocah kagak uring-uringan mulu asal hujan. Nah itu namanya punya target yang lebih baik tuh namanya. Nah kalau urusan dunia aja kita berani begitu, kalau kata orang Depok ilokan urusan akhirat kita gak bisa. Nah ini namanya orang yang pengen berusaha buat terus deket sama Allah begitu tuh. Makanya salah satu yang paling mendasari dari 5 mim itu kata ulama adalah yang pertama muhasabah. Muhasabah tuh ngaca diri, introspeksi diri. Kita sering dengar tuh kalimat muhasabah. Muhasabah tuh secara global dibagi 2, introspeksi diri, dosa, introspeksi diri, amal. Kita ngaca diri dah, dosa kita udah banyak banget ya, amal kita berapa banyak ya. Nah kita timbang-timbang ada dosa ame amal, kira-kira mendominasi mana itu. Sementara kalau dalam kitab Sabilul Iddikar ada ungkapan begini kata orang soleh, idza balagol insanu arba'ina, kalau manusia udah umur 40 tahun, lam yaglib ghairuhu ala syarrihi, lam yaglib ghairuhu ala syarrihi, tapi kebaikannya belum bisa mendominasi dari keburukannya, masahas syaitonu wajahu kulla yaumin, itu setan ngusap wajahnya setiap hari. Waqala, dan setan sambil ngusap pakai ngomong lagi. Apa kata setan? Hadza wajhun la yaflah falyatajahaz ilan nar. Ini wajah, ini muka, ini manusia, la yaflah kagak beruntung, falyatajahaz ilan nar, siap-siap berangkat ke neraka. Itu orang udah 40 tahun atau 40. Kan kita udah lebih dari 50. Itu orang umur 40, kalau kata Ba'dul Arifin, kalau kata orang soleh, kebaikannya belum mendominasi dari keburukannya. Itu setan saban hari ngusap mukanya tuh, ngusapnya di setan mukanya ngusap. Kalau dalam sebagian ngusapnya tuh setiap mau maghrib, karena memang kan maghrib kalau udah tenggelam matahari, kalau kata hadis kan intasyarus sayatin, setan itu pada ayab-ayaban. Makanya dalam hadis waquful sibyan, jagain anak-anak jangan sampai ngayab. Itu orang dulu yang apik, yang telaten, asal udah mau maghrib aja anaknya pada dicariin. Sekarang mau kagak, mau maghrib kayak mau malam kayak. Nah itu namanya anak akhir zaman. Itu setan pada ayab, itu ngusapnya jam-jam segitu tuh. Orang yang umur 40 kebaikannya belum mendominasi kebaikannya, masih banyakkan bangornya daripada benernya. Nah itu kita muhasabahnya begitu. Ini dosa gua mamal gue banyak udah gedean mana ya. Nah itu orang yang pengen masuk kepada kelompok atqi atau rapot sebelah kanan, itu mikirnya begitu belum muhasabah tuh. Nah itu nanti begitu muhasabah naik pada tingkatan mim yang kedua, muahadah. Muahadah tuh itu manusia ingat dan ngejaga perjanjian suci yang abadi ame Tuhannya. Kapan? Waktu di alam roh, waktu di alam janin. Kan semua manusia begitu dijanin, begitu umur ditiupin 20 hari, 120 hari, kan ditanya semua sama Tuhan, semua janin, alastu birabbikum, ente para janin,
apakah kalian mengakui bahwa aku ini Tuhan kalian? Semua janin pada yang jawab, bala syahidna. Itu di Quran ada. Iya syahidna, kami bersaksi. Iya kami siap patuh. Iya kami siap taat. Itu semua janin ngomong begitu tuh, biar kata bapaknya pendeta lagi, biar kata bapaknya biksu lagi. Makanya kalau kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak kalau dilahirin suci, biar kata anak orang bangor, biar kata anak penjahat. Makanya kalau janin begitu mati di sorga udah, ruhnya dibawa ame burung tembolok, ditaruh di tembolok burung, kemudian tuh burung terbang ke sorga sono, sorga sini, sorga sono. Itu ruh anak kecil begitu tuh, nggak pakai dilihat bapaknya siapa, pokoknya asal anak kecil ruhnya dia meninggal aja udah. Nah itu namanya sebagai isyarah kita ini manusia punya perjanjian suci, punya al-ahdu, makanya disebut muahadah, perjanjian. Orang yang sering muhasabah dia bakal engeh tuh, dia bakal engeh, akhirnya ada kesadaran sendiri, nggak pakai disuruhin. Mungkin dulu kita sembahyang masih digebukin sama bapak kita ngaji, tapi kita sekarang udah tua, yang nyuruhin tuh nurani kita. Oh iya, kita ini secara nggak langsung udah punya perjanjian sama Tuhan dulu di alam rahim. Gue kagak mati, begitu kecil gue kagak mati, mungkin kalau gue mati mungkin gue ke sorga. Makanya Nabi Khidir kan begitu dalam cerita surat Al-Kahfi itu, Nabi Musa, begitu Nabi Musa pengen berguru sama Nabi Khidir, kan ada kejadian yang aneh tuh, yang 3 dalam surat Al-Kahfi, perahu dibocor-bocorin, anak kecil dibunuh, ada rumah mau doyong bukan dibenerin, bukan dirubuhin malah dibenerin. Itu yang kejadian kedua tuh, ada anak kecil dibunuh padahal masih kecil. Nabi Musa nanya, guru ngapa dibunuh, kapan masih bocah, salah apaan dia, main bunuh-bunuh aja. Sementara udah punya perjanjian, jangan nanya lu apa yang gua kerjain. Ditanya, akhirnya diterangin, lu tahu gak nih bocah kalau gede jadi orang bajingan brengsek, sementara babanya orang soleh, kesian babanya, daripada gede bangor mendingan mumpung masih kecil gua bunuh aja. Itu nyampe ke situ namanya wali. Saya kalau baca surat Al-Kahfi itu suka berandai-andai itu, andai kata itu Nabi Khidir masih ngayap di Depok, kayaknya anak kita pada mati semua kayaknya. Sebab anak-anak sekarang kan anak itu udah dari SD, dari STPA, dari SD soleh banget, udah SMP aja sengkeknya dah, melawan buah-buahnya dah. Makanya Nabi Khidir benar tuh, mumpung masih kecil gue bunuh aja dah. Nah itu tuh yang model begitu sebagai isyarat tuh, anak kecil tuh dalam penjagaan Allah. Makanya anak kecil punya malaikat khusus lagi yang jagain, ada namanya tuh malaikatus sibian, ada namanya malaikatul arham. Orok bayi di mana-mana asal jatuh dari tempat tidur kagak ada yang tuh benjol, kagak ada yang berdarah, yang pengok palanya, kagak ada. Di mana-mana kagak ada, pasti aman-aman aja. Itu ada malaikatul arham, balaikin tuh, ada satu malaikat yang jagain tuh bayi, biar kata jatuh tinggi lagi tuh bayi pasti kagak ngapa-ngapa, jatuh dari tempat tidur. Cuman jangan dites, coba gue pengen tes dijorogin anaknya, mampus. Jangan dites, itu namanya ada penjagaan khusus tuh bayi anak kecil. Nah kemuliaan anak kecil tuh itu namanya sebagai isyarah, ketika orang itu masih kecil, itu masih dalam pantauan Allah, udah dia dalam ketaatan Allah. Kenapa? Karena waktu janin itu udah ada perjanjian khusus, dan semua janin pada ngomong syahidna, syahidna, iya, engge, semuanya udah pada semua. Makanya kalau kata Rasulullah fa'abawahu, lanjutan tadi itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, lanjutannya fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tergantung fa'abawahu, tergantung baba sama emaknya. Apa yang mau dijadiin Yahudi, Majusi, apa Nasrani. Yang jelas Allah udah jadi fitrah tuh, udah bikinin fitrah, udah bersih, udah suci, udah dikasih malaikat khusus, Allah jagain.
Kalau babaknya yang openan dijagain, to kesuciannya, kefitrahannya sampai dapat pangkat kemuliaan. Kalau babaknya udah kagak iyeng pisan, terserah dah. Tuh anak mau pindah Kristen kayak, mau Katolik, mau Buddha kayak. Nah, zaman sekarang kan katanya ngetren tuh. Katanya toleransi apa? Babaknya anu, emaknya anu, anaknya anu, pakai diviralin lagi. Katanya ini merupakan toleransi yang bagian wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika. Padahal itu salah satu kekeliruan besar tuh. Emang keyakinan itu salah satu yang udah ada dalam diri kita, udah ada. Cuman keyakinan itu tuh keyakinan yang fitrah dari Allah. Nah ini namanya mu'ahadah tuh. Ntar kalau dia udah mu'ahadah, dia otomatis bakal mujahadah. Mujahadah tuh badlul wus'i ala ta'atillah, mengerahkan segala kemampuan dirinya untuk taat kepada Allah. Itu namanya mujahadah. Dia kerahin tuh. Ah masa dia bisa tahajud, gua kagak bisa tahajud. Ah masa dia bisa hatam Quran, gua kagak bisa hatam Quran. Ah masa dia bisa rutin sholat qobliyah, dia bisa rutin, gua kagak. Masa dia bisa ngaji, gua kagak bisa. Nah itu namanya badlul wus'i. Orang yang udah punya perjanjian dirinya sama Tuhan, maka dia bakal tuh buat meningkatkan kualitas ketaatannya sama Allah. Entar kalau udah muraqabah, kalau udah mujahadah, muaqabah nih makna bebasnya ayu azzira nafsahu inda khilafis syar'iyyah. Dia itu menghukum dirinya ketika dia mencoba nantang syariat atau melanggar syariat. Muaqabah tuh dia menghukum dirinya sendiri. Jangan malaikat dulu menghukum kita, jangan Allah dulu menghukum kita, kita yang menghukum kita diri sendiri. Makanya dalam kitab Tanbihul Mukhtarin ada orang-orang soleh di rumah tuh punya pecutan tersendiri atau alat pukul sendiri. Begitu dia sholat nggak pada waktunya, begitu dia kagak tahajud, begitu dia tahu dia ninggalin dengan apapun alasannya, mau itu lupa, dia pakai mecutin badannya itu. Artinya dia berusaha pengen hukum dirinya. Kalau dalam bahasa ulama hikmah itu namanya kifarot, dia pengen ganti. Nah itu dia takzir dirinya sendiri, dia hukum dirinya sendiri. Artinya apa? Bahwa orang kudu ingat apapun yang menjadi bagian kefarduan ketika ditinggalin nanti ada hukumannya, konsekuensinya. Ketika orang yang punya iman, dia akan coba hukum dirinya sendiri dengan cara apa aja, ya dengan sikap kayak, dengan prinsip kayak Nabi Adam. Khilafnya cuma makan, itu juga gara-gara dikelecehin bininya. Nabi Adam bininya aja akhirnya makan juga tuh buah khuldi, akhirnya diturunin dari sorga. Satu riwayat hukum dirinya Nabi Adam. Istighfar yang kita kenal, Rabbana zolamna Rabbana anfusana wa illam taghfir lana lanakun. Hukumin dirinya, wajahu ila sama, sampai enggak banyak dia menghukum di dosanya atau istighfarnya goceng. Nah ini namanya
yang puasa, niat puasa sunnah, ada yang niat puasa dalam ibadah. Oh iya, gue udah hilaf nih, gue begini nih, udah dah saya azamin, saya harus puasa nih. Puasa Nabi, puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid. Nah itu namanya dia berusaha menghukum dirinya tuh. Ntar kalau udah 4 yang begitu, muraqabah tuh dia merasa, kalau udah ngerasa dipantau ame Allah dalam hal apa aja, kasih yang dia pengen melakukan keburukan, nggak usah pakai diomelin sama orang, nggak usah diomelin sama tetangga, nggak usah pakai diomelin sama FPI, dia sendiri udah kagak bakal mau tuh. Oh iya nih haram nih, oh iya nih setan mulu nih, minggir. Kenapa? Ngerasa diawasin Allah. Begitu juga dalam hal ibadah, mau sholat sendiri, mau sholat jamaah, kayak khusyuknya mantep aja. Kalau kita kan masih timbang-timbang, mulai sendiri aja. Kita sholat ada tetangga aja, sholat ada mantu aja, mantep. Allah, itu namanya masih caper sama orang tuh. Kalau dalam bahasa ulama hikmah tuh kita suruh caper 3. Yang pertama caper ame Tuhan, caper ame Allah, caper ame Rasulullah, caper ame walinya Allah. Nah, waliullah, kita kudu caper ame waliullah. Waliullah mana aja. Kita kalau caper ame Allah mungkin ada orang yang kejauhan dah, gua sama Tuhan masih jauh banget, ame Rasulullah gua masih jauh banget, ame waliullah, kekasih Allah. Caper ame waliullah, kan banyak yang kita kenal waliullah, dan kita kudu yakin ame bicara ame wali. Nah ini namanya dia lagi berusaha melakukan perbaikan kebaikan. Kan kita kepengen puncaknya tadi tuh. Nah maka itu salah satu yang harus kita lakuin. Ada khamsatu miman, 5 mim tadi tuh: muhasabah, muahadah, mujahadah, muaqabah, muraqabah. Sebagian ulama tasawuf bilang ada lagi yang kedua terakhir puncaknya, mukasyafah, musyahadah. Oh ini yang top banget tuh nih. Tapi tingkat 5 ini nih masih bisa buat model kayak kita, masih bisa selama kita komitmen dan konsekuen dengan apa yang menjadi peraturan dalam syariat. Nah cuman memang masalah beratnya nih, kita kudu ingat juga bahwa bagian ujian terberat kita bukan orang-orang, bukan setan, tapi nafsu yang ada dalam diri kita. Ini yang susah. Makanya dalam kalimat di sini ada ungkapan, musuh kita yang paling kita khawatirin bukan sekedar setan. Setan itu udah masuk ke dalam nafsu kita. Makanya kata Rasulullah dalam satu riwayat mengingatkan berkaitan nafsu, sementara kita kepengen punya kepengenan, Rasulullah bilang a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh dari musuh-musuhmu adalah nafsumu, allati baina jambaika, yang ada di kedua antara dua lambungmu. Ini lambung kanan, ini lambung kiri, adanya di sini nih. Itu nafsu kita tuh, kepengenan anu, itu yang bikin ngerusak rencana kita tuh. Rencana muhasabah, muaqabah, muahadah, muraqabah, mujahadah, itu rusak semua tuh. Nah itu yang susah. Makanya ada satu syair, kata maqalah, kata ulama, ta'arraf nafsaka la ta'man huwa ilaha fan nafsu akhbatu min sab'ina syaitanan. Ta'arraf nafsaka, kenalilah nafsumu, kenalilah dirimu, nafsumu. La ta'man huwa ilaha, jangan kau merasa aman dengan tipu dayanya nafsu. Kenapa emang? Fan nafsu, karena yang namanya nafsu tuh akhbatu, lebih jahat, lebih jelek, min sab'ina syaitanan, daripada 70 setan. Bayangin tuh.
nafsu lebih bahaya, lebih jahat dari 70 setan. Nah ini nih, jadi kita kudu bisa lawan. Nah karena kita termasuk pemain-pemain lama ini kan kita nih, artinya dalam urusan sembahyang kita pemain lama. Nah ini kudu bisa, udah mulai ngatur nih, artinya dunia akhirat itu kita bisa atur. Udah kagak pantas banget kalau pemain lama masih ngoyok banget urusan dunia, kayak masih kurang, udah kagak pantas banget. Kecuali kalau pemain baru kali masih norak. Ini kan pemain lama semua nih, sama sembahyang udah doyan, zikir udah doyan, ngaji udah doyan. Nah ini ritme nafsu sama ibadah kita kudu kita bisa atur banget nih, gitu. Artinya kita ingat, iya kita dikit lagi mati nih, iya gue udah tua nih, begitu. Nah itu yang kita pikirin, walaupun kita kagak tahu mati kapan, tapi persiapan kita berarti maksimal, gitu. Nah dasar semua ini, apa yang kita lakukan ini nggak ada yang lain kecuali kembali kepada kemantepan dalam urusan etikod, keyakinan yang nomor 2. Tadi kita merasa dirinya salah, yang kedua keyakinan yang kudu kita tingkatin. Kalau dalam bahasa yang tadi ulama bilang dalam kitab ini, kita dianjurkan meningkatkan tamakkana, kita mantepin keyakinan kita nih berkaitan apa yang menjadi kemuliaan dalam agama. Jadi ini nih masalahnya yang yakin ini nih, karena yang namanya yakin memang kan yazid wa yanqus, dia turun naik. Terlagi mantep banget, makanya diantaranya kita buat memantapkan yakinnya, kita suruh sering-sering datang ke pengajian, sering-sering dengerin kalimat-kalimat suci Al-Quran, itu nambah keyakinan tuh. Nah ini jangan kita jauhin, karena itu yang membubuhi orang. Kalau udah yakin, kalau dalam satu riwayat sorol ghaibu ka'annahu syahadatun, yang ghaib itu udah kayak nyata. Nikmat kubur, azab kubur gaib. Pembagian rapot amal sebelah kanan, sebelah kiri, belakang itu gaib, belum kelihatan. Sorga neraka gaib, jembatan sirat gaib, mizanul kubro penimbangan amal gaib. Tapi karena kita iman, seakan-akan nyata udah, ka'annahu syahadatun. Dan itu yang kudu ditancepin sama diri kita tuh. Makanya dimantepin banget, idza tamakkana fa idzal yaqi fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadatun. Jadi kalau kita udah umur sebegini, pemain lama nih, kalau kita masih ragu, udah kurang pantas. Apa iya ya? Apa iya ya? Ya sayang-sayang sembahyang kita. Kita udah kudu yakin banget, udah bulet yakinnya dalam hal apa aja. Kalau namanya syariat mah, mau urusan Allah kek, mau urusan Rasulullah kek, mau urusan waliullah kek, yakin udah. Ada orang belajar tauhid kemudian mikir begini, nggak yakin sama Tuhannya. Katanya Allah Maha Kuasa, kok nyambut nyawa orang pakai minta tolong Israel. Katanya Tuhan Maha Kuasa, kok nurunin hujan pakai minta tolong Mikail. Tuh segala minta tolong Mikail katanya. Itu belajar tauhid itu kurang matang tuh begitu tuh. Atau dia dapat dari hasil obrolan, oh yang begini bahaya nih, orang jadi ragu sama Tuhannya. Makanya kita kudu belajar sifat 20 tuh. Orang kalau udah belajar tauhid nggak ada tuh pemahaman begitu tuh. Itu ragu sama Tuhan tuh. Ada lagi yang ragu sama Rasulullah. Kan Rasul manusia biasa ya. Kan yang namanya manusia biasa pasti lapar-lapar juga. Kan punya bini, mana bininya banyak. Ilokan kagak pernah uring-uringan. Katanya begini, canak kita kagak tahu aja, kita kagak hidup sezaman nih. Akhirnya orang begitu dibacain maulid, iya aja. Itu ada orang begitu tuh, ragu sama Rasulnya. Susah udah.
Atau bagian akhir ada lagi orang yang ragu ame waliullah, walinya kekasihnya Allah. Mau siapapun kekasihnya, itu yang namanya kekasih itu ya termasuk nabi, para syuhada, para sahabat, orang soleh itu wali-walinya Allah. Nah kita kudu yakin. Kalau kita cerita waliullah, salah satunya di negeri kita nih, kita termasuk salah satu bersyukur karena bangsa kita nih, negeri kita banyak orang-orang soleh, baik yang tercatat atau tidak. Salah satunya kemarin saya menghadiri, salah satunya kalau di Indonesia itu bagi ulama orang-orang manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dia ada keyakinan berkaitan haul, memperingati kematian, haul. Nah kemarin 5 Rajab itu haulnya Abah Sekumpul Ki Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Abah Sekumpul. Itu saya sudah hadir 5-6 kali ya. Kemarin karena terserang Covid akhirnya baru kemarin lagi saya datang ke haul ke-21, dan saya ngelihat dari saya datang dari tahun-tahun duluan, kemarin tuh lebih banyak 3 kali lipat dari yang kemarin-kemarin, bukan kurang, lebih banyak. Saya ambil pelajaran, saya lihat di sana nih, yang saya heran, yang saya aneh, artinya mohon maaf tahadus bini mah bukan kita sombong, kita yang udah ngaji bertahun-tahun, kita yang udah urusan sembahyang bertahun-tahun, itu masih heran ngelihat anak muda yang ngelihat zohirnya tuh tatonya banyak, mukanya geseng, kayaknya dari wudhu jauh, kayaknya orang mukanya serem banget sih kayak patok kuburan. Cuman hebatnya, ajibnya itu nggak boleh ngelihat peserta haul nenteng tas dikit. Kita keluar langsung disambut, tas kita diambilin, ditaruh di posko, ditanya mau makan apaan, mau minum apaan, mau kopi apa teh, diambilin, makan semua gratis. Makanya saya bilang sama kawan-kawan yang ada di sini, kalau mau datang haul ke sono nggak usah pakai mikirin makan, timbang ongkos pesawat aja, turun pesawat udah ada yang nganterin udah. Jadi yang kalau orang yang ngaji oke dah, kalau orang oke dah. Ini ya gue tato gue banyak, mukanya serem, anak saya sampai heran-heran, anak saya kita bertumbuh ikutan, kok baik banget Bi, kok baik banget Bi, kok baik banget Bi. Jadi mukanya serem, begitu bersikap, begitu ngomong Hello Kitty, lembut amat. Masih bawain. Yang kedua itu karena saya datang hari H, saya kapok dah datang hari H, kapok. Ya bukan kapok, saya bukan, ya nggak ada capeknya sih. Cuman maksudnya, masya Allah penuh orang, turun dari bandara gitu udah susah. Itu taksi yang nganterin banyak, cuman bukan kagak mau nganterin, emang jalannya udah kagak bisa, udah keluar bandar, udah stuck di situ. Itu taksi kita mau bayar kagak mau. Kita mau bayar, kita mau timbang masih cepet, mau sodako dah nih. Kan banyak yang barengan saya tuh orang-orang timbang udah hadiah ngasih berapa kayak begini, enggak. Apa jawaban? Nyari berkabah. Tuh. Ada lagi kedua, saya sama sepupu saya bertiga, sama anak saya sama sepupu saya Ustaz Sofyan yang tinggal di Karet. Dia masih punya pikiran begini, udah kita nyari ojek opang aja. Masa iya ojek kagak mau nganterin kita bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu dicari tuh ojek. Biasanya berapa ya? Dari sini ke tempat yang mendekati tempat acara ada yang masang, kalau ada biasa paling 150, cuma ngobrolan biasa, bukan pengen ngobrol biasa. Akhirnya begitu ujungnya dia minta terus dia minta, kalau gitu anterin gue bayar 2 kali lipat 300. Ini ada 3 orang nih, pokok rata-rata 1 juta 3 motor. Kagak ada yang mau. Maksud saya kok nggak ada yang khilaf sama duit, bingung tuh.
Nggak mungkin tukang ojek ukurannya kagak punya urusan dalam rumah tangga. Ya pasti dong, kemarin-kemarin anaknya minta mainan ke emaknya, bininya minta daster baru. Dia kagak khilaf gitu sama duit, kagak khilaf. Enggak, nyari berkah apa? Nyari berkah apa? Tuh gue bingung tuh. Coba sini, itu saya heran tuh. Saya heran itu kemarin mungkin banyak dan relawan bayar. Bikin kaos panjang. Mereka tuh bukan cuman rompi, bukan gambar, enggak boleh disambut apa aja dah. Rokok aja ditaruh di gelas kayak tuh. Begitu tanya nih, ngobrol yang mau apa motor siapa ke, aduh gue sewa dah berapa ke nih, gue buat anak anu nih, anak kalau saya anak laki doang sih, anak perempuan nih kan berani nggak bisa. Udah gitu ngomong pakai pelan lagi, itu maksudnya tuh suaranya Hello Kitty gitu, tapi mukanya serem. Kita oleh peserta ini aja dialamin, pada ngalamin tuh. Waduh. Nah artinya kalau udah sampai kepada puncak bisa nurunin kemuliaannya itu ke hati orang, walaupun atau mungkin kagak sembahyang. Kalau dalam Fatihah orang suka baca itu namanya nafahat barokat. Makanya kita kasih duit, enggak, saya nyari berkah, enggak, jangan pak, saya jangan pak, saya nyari berkah. Kan duit cepet, kalau kata kita ukuran kita mah kagak dikit, 1 juta kita berpikir bertiga kagak dikit, tapi segitu tuh kagak ada khilafnya, sama duit kagak ada khilafnya. Itu namanya orang kalau udah yakin tuh ame waliullah, punya kemuliaan, bisa nyampe ke hatinya, bisa klik. Ini yang klik yang susah nih. Terus kita tanya lagi, abang ini relawan ya? Iya. Dibayar gak? Enggak. Kerjaan hari-hari apa ya? Kagak. Ya tangkrang tongkrong aja, kagak ada kerjaan Pak Haji gitu. Kok mau sih begini? Maksudnya emang apa sih yang didapetin? Kata dia jawabannya apa ya? Enggak tahu Pak Haji, pokok yang udah-udah kalau habis acara haul abah nih udah 5 Rejab tenang aja, padahal urusan banyak, tenang. Yang kedua, kita semakin layanin tamu, besokannya rezeki saya semakin banyak. Apaan aja, pokoknya ada aja rezeki. Nah dia pada yakin tuh begitu tuh. Nah itu yang susah tuh. Maksud saya tuh, dia bukan orang pengajian, dia bukan orang musolah, dia bukan orang masjid, tapi mantepnya bisa begitu. Ini namanya idza tamakkana minal qalbi, dia hatinya mantep banget udah tuh. Yang gaib nyata udah. Jangan kata urusan kuburan, jangan kata urusan jembatan Sirat, rezeki dia masih 2 minggu yang lalu, sebulan yang akan datang, rezeki dia masih seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, dia yakinin tuh ntar juga ada. Udah pokoknya jalan aja tugas sekarang, kita hormatin tamu, kita jamu tamu, kita sambut tamu. Nah itu namanya keyakinan tuh. Orang kalau udah yakin begitu, tapi mafhum mukhalafahnya kebalikan. Kalau dia udah ragu, udah susah dah. Jangan kata ragu ame Allah, jangan kata ragu ame Rasulullah, ragu ame waliullah. Nanti kalau udah ragu jatuhnya dia menghinakan. Kalau udah menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah, menghinakan waliullah, itu Allah galak jawab dalam Quran. Dalam hadis sahih kan ada tuh, hadis arba'in,
Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa orang yang menghinakan waliku, siapa yang menghinakan meremehkan waliku, faqad adzantuhu bil harbi. Aku akan perangi orang itu tuh. Nah, jadi usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Pada inti dan kesimpulannya dalam penutup ini Al-Fakir mengingatkan buat diri Al-Fakir dan buat kita semua bahwa kita sudah masuk pada tahun 2026. Tidak terasa kita kudu akui nambah tahun, berarti nambah lagi usia kita, nambah lagi umur kita, nambah lagi apa yang menjadi dalam fisik kita semua. Tapi hakikatnya secara zahir juga semakin berkurang keluhannya dan lain sebagainya. Maka yang paling mulia adalah kita memperbanyak apa yang menjadi ketaatan kita kepada Allah, karena kita yakin semua punya cita-cita yang sama, bahwa kita pengen mati dalam kemuliaan Allah, dalam ridho Allah, atau yang disebut dengan mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang sudah alhamdulillah rajin istiqomah di dalam Masjid Al-Barakah ini dengan kegiatan sholat jamaah, pengajiannya dan lain-lain, kita berdoa mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua almarhumah kita, almarhum pengurus masjid yang sudah banyak berjuang mempertahankan kemuliaan masjid ini, mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan terus Allah kasih taufik kita semua, akhirnya kita dimudahkan, digampangin buat melakukan segudang ibadah, dan akhirnya sekali lagi kita bisa istiqomah dan pada waktunya mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil Karim. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa wafiqna wa sahilna al-ibadata fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairal sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.